Shalom, renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Rahasia Pertumbuhan Iman. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Kita hidup dalam dunia yang penuh tantangan. Setan senantiasa berusaha untuk menjatuhkan kita dengan segala macam cara. Sebab itu kita perlu mengetahui satu-satunya rahasia pertumbuhan dalam iman adalah untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Selama kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan senantiasa menghasilkan buah yang banyak. Banyak orang yang telah menerima Yesus, namun gagal dalam pertumbuhan kehidupan kerohaniannya. Sebab itu kita perlu senantiasa datang kepada Yesus. Dalam buku Faith and Works halaman 101 sampai dengan 102 dikatakan, demikianlah iman memungkinkan kita mendapatkan kebenaran dan jiwa yang diampuni berjalan melalui kemurahan kepada kemurahan, dari terang kepada terang yang lebih besar. Ia dapat berkata dengan penuh sukacita sebagaimana yang tertulis dalam Titus 3 ayat 5 sampai dengan 7. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi oleh karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 12 dan 13 menuliskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yesus menyatakan dalam Yohanes 3 ayat 3 bahwa sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian dalam Yohanes 3 ayat 5, Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelaslah, ini bukan suatu ukuran yang rendah yang diberikan kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kita akan diselamatkan secara pribadi, dan pada saat ujian dan pencobaan dihadapkan, kita dapat melihat dengan jelas orang yang melayani Allah daripada orang yang tidak melayaninya. Kita diselamatkan sebagai individu yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang kehilangan jalan yang benar dengan berpikir bahwa mereka harus mendaki menuju ke surga dengan melakukan sesuatu agar dapat memperoleh karunia Allah. Mereka mencari untuk memperbaiki diri dengan usahanya sendiri. Hal ini sama sekali tidak akan berhasil. Kristus telah menyediakan jalan dengan mati sebagai korban tebusan kita dan kemudian menjadi imam besar kita. Yohanes 15 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jika dengan usaha kita dapat maju satu langkah menuju tangga itu, maka firman Allah di atas tidaklah benar. Akan tetapi pada saat kita menerima Kristus, maka perbuatan baik akan muncul sebagai bukti berbuahnya kita akibat berjalan bersama Kristus. Hanya Kristus adalah jalan yang benar menuju surga. Semoga kehidupan kita senantiasa bertumbuh terus sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati.